Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan beberapa nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga pada hari ini kita dapat hadir memenuhi Masjid Iyatul Islam ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya, amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta kita pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat yang setia mendapat syafaatnya di dunia dan di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan ini khatib berwasiat kepada diri hamba sendiri khususnya dan umumnya untuk jamaah yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita tingkatkan dan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benar takwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, dengan cara selalu tawadhu dan rajin menjalankan perintah-perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita semua agar kiranya selalu tawadhu dan qanaah serta langgeng dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu menyadari bahwa hakikat hidup kita di dunia ini semata-mata untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin manusia dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Sidang Jumat rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita
sebagai pemeluknya untuk berbuat kebaikan yang tidak ada putus-putusnya kepada sesamanya dalam bentuk pengorbanan harta benda, berderma dan bersedekah kepada siapapun. Islam ditegakkan dan berkembang bukan atas kikir dan menahan harta benda. Oleh karena itu, Islam menasihatkan kepada kita semua sebagai orang Islam agar menyambut golongan berderma dari segi kebaikan yang tidak ada putus-putusnya, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang secara sembunyi-sembunyi. Itulah sendi ajaran Islam yang didasarkan pada pengorbanan, membelanjakan sebagian harta yang kita milikinya untuk berderma dan bersedekah serta berinfak di jalan Allah sebagai perwujudan tanda syukur kita kepada Allah yang telah memberi karunia kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka akan dapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak ada pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah ayat 274. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap muslim hendaknya berhemat dan mengeluarkan hartanya untuk memenuhi kepentingan hidupnya, agar hartanya tidak habis begitu saja, sebab ia berkewajiban mengajak orang lain dalam menikmati dan memanfaatkan harta yang Allah karuniakan padanya. Kekayaan hendaknya kita gunakan membantu kepentingan umum, menolong fakir miskin, dan ikut meringankan penderitaan orang-orang yang susah dan orang-orang yang tidak mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ibna Adam, innaka in tubaddil fadla khairul laka wa in tumsikhu syarrul laka wala tulamin ala kafatin wadda biman ta'ulu al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Hai anak Adam, kalau engkau mendermakan kelebihanmu, itu lebih baik bagimu. Dan apabila engkau tahan saja, itu berbahaya bagimu. Dan engkau tidak tercela atas kesederhanaan, dan dahulukanlah orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan tangan yang di atas atau yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah atau yang menerima. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, termasuk seutama-utama nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya adalah kelapangan rezeki. Dan sebaik-baik harta adalah harta yang dapat menjaga seorang manusia dari meminta-minta. Barang siapa yang mengetahui harga diri, hendaklah giat berusaha untuk memperoleh harta yang dapat menjaga martabat dirinya dan menghindarkan dari meminta-minta. Selanjutnya hendaklah kita mau membelanjakan harta yang kita peroleh itu pada jalan-jalan kebaikan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita untuk mau mensedekahkan harta kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan pemberian itu dimulai dari orang-orang yang menjadi tanggungan kita, kemudian kerabat-kerabat kita, sehingga
pahalanya akan berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala melarang memboroskan harta dan memerintahkan agar memberikan harta kepada kaum kerabat dan fakir miskin. Karena orang yang mubazir atau tidak mengeluarkan harta yang berguna adalah perusak yang bodoh, tidak punya perhitungan, menyia-nyiakan harta pada keinginan nafsu tertentu. Bagaimana orang yang semacam ini bisa membayar hak yang telah diwajibkan kepada dirinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubaddil tabdira. Innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada yang orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudaranya syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar dan kufur kepada Tuhannya. Al-Isra 26 sampai 27. Sidang Jumat yang berbahagia. Sebetulnya murah hati dan dermawan dapat dipelajari. Tentu saja dengan membiasakan dari sejak dini, sejak kecil, serta meniru tingkah laku yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian akan bertahan di dalam hati sanubari bahwa apa yang telah didermakan itu bukanlah sia-sia. Sebab Rasulullah Shallallahu sendiri telah mengamalkan, seandainya apa yang telah didermakan itu sia-sia, tidak mendapat balasan dari Allah, pastilah beliau tidak melaksanakannya, serta tidak menganjurkan kepada umatnya untuk berbuat demikian. Dengan cara demikian, akhirnya sifat kikir akan terkikis habis dari jiwa seseorang dan berganti dengan sifat kedermawanan. Tidak ada yang paling dermawan di dunia ini kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil beliau membiasakan berlaku murah hati dan dermawan. Sewaktu kawin dengan Siti Khadijah, yaitu seorang janda kaya raya, beliau tidak latah menggunakan harta istrinya itu berpoya-poya. Sebaliknya, harta itu dipergunakan untuk menyantuni fakir miskin, membantu orang-orang yang lemah ekonominya, dan sebagai bekal untuk beribadah di Gua Hira setelah mendapat gelar kenabian. Harta itu beliau gunakan untuk memperjuangkan dan berdakwah agama Islam. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kedermawanan Rasulullah SAW yang perlu kita tiru. Lagi pula, tiada ruginya orang yang bermurah hati. Karena sesuatu yang kita berikan kepada orang yang butuh dengan disertai keikhlasan, pastilah akan diganti oleh Allah. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairi fali anfusikum. Wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun." Yang artinya, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu belanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan,
niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup. Kamu diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak teraniaya. Sidang Jumat rahimakumullah. Tetapi ada kalanya orang menduga bahwa bermurah hati itu mengurangi kekayaan dan membuat orang menjadi miskin, yang berarti hilangnya kepuasan karena hidup tanpa harta yang melimpah. Dugaan semacam itu salah dan hanya bisikan setan yang menggoda manusia agar berlaku kikir yang rendah dan hina. Tetapi yang benar bahwa bermurah hati adalah jalan ke lapangan rezeki yang membawa barokah dan dapat meningkatkan jumlah harta benda kita. Karena kedua belah tangan pemberian Allah itu, bila selalu terbuka dengan kenikmatan, ditanggung dengan kesuburan yang kekal dari rahmat Allah, baik di hari ini maupun di hari esok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana qasad sadaqatun min malin, wa ma jadallahu abdan bi'afwin ila iyya wa ma tawadu'a ahadu lillahi illa rafa'ah." Yang artinya, sedekah itu tidak mengurangi harta. Allah menambah kemuliaan terhadap hamba yang menafkahkan hartanya. Akan seseorang memaafkan dan seseorang yang tawadhu dan rendah diri, karena niscaya Allah akan meninggikan derajatnya. Menurut As-Sauni, harta yang untuk bersedekah itu tidak berkurang, karena Allah akan mengganti terhadap harta yang disedekahkan, bahkan mungkin semakin bertambah dan berlimpah ruah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Yang artinya, apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Surat Saba ayat 39. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ajakan Islam untuk bermurah hati dan berderma cukup banyak sekali, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Demikian pula larangan-larangan berlaku kikir, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar, wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar, wal jahilu syahiyun ahabbun ilallah, wal jahilu syahiyun ahabbu ilallah ta'ala min abidin bahil." Yang artinya, orang yang bermurah hati dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Dan orang yang bermurah hati jauh dari neraka. Sedangkan orang yang kikir dan bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia, pun jauh dari surga dan dekat pada neraka. Orang yang jahil atau orang yang bodoh yang bersifat pemurah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang alim dan ahli ibadah tetapi kikir. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk menyempurnakan sifat kedermawanan dan murah hati, maka yang kita perlukan dan kita perhatikan bagi orang-orang yang suka dermawan adalah satu, golongan fakir miskin. Maka derma kepada mereka yang fakir miskin bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Yang kedua, golongan sanak famili. Barang siapa yang bersedekah kepada sanak famili,
maka Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat. Yang ketiga, golongan handai tolan dan teman. Maka barang siapa yang bersedekah kepada golongan handai tolan dan teman serta kerabat, Allah akan melipat gandakan pahalanya menjadi 100 kali lipat. Yang empat, golongan pelajar atau orang yang menuntut ilmu agama. Bagi mereka yang berderma kepada orang-orang tersebut, maka Allah akan membalasnya, akan melipat gandakannya 7.000 kali lipat. Di samping 4 golongan tersebut di atas, maka berderma untuk pembangunan yang menuju kemaslahatan umat pun merupakan amal mulia. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqakumullah min qabli ayyatiya yauma la bai'u fihi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah golongan orang-orang yang zalim. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasalin habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu dha'imu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai terdapat 100 buah. Allah melipat gandakan pahalanya kepada siapa yang disukainya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah sama-sama kita biasakan, mumpung masih ada kesempatan, mumpung Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua, marilah sebagian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk kita sisihkan, sebagian kita infakkan, kita sedekahkan bagi orang-orang yang memerlukan, dan kita infakkan untuk pembangunan-pembangunan kemaslahatan seperti pembangunan masjid, pembangunan sekolahan, pembangunan pesantren, pembangunan jalan dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pemberian atau rezeki yang kita infakkan tersebut. Bahkan kita tidak akan merugi dan kita tidak akan bertambah miskin karena harta yang kita infakkan tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kiranya khotbah singkat ini mudah-mudahan dapat menjadikan pelajaran kita semua, dapat mendorong kepada kita semua untuk berbuat baik lagi, menyisihkan harta yang kita miliki untuk di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim wa qur rabbighfir wa anta khairur rahimin.